5 rekomendasi anime underrated versi TS. Gak kalah seru sama anime. Anime tak bisa dipungkiri menjadi salah satu tontonan yang banyak digemari saat ini. Keberadaan anime menjadi hiburan tersendiri bagi banyak orang khususnya anak muda. Anime seperti Attack on Titan dan Demon Slayer adalah beberapa contoh dari anime yang cukup digemari pada saat ini. Namun jika merasa bosan dengan anime-anime tersebut, maka tak ada salahnya untuk menonton anime yang dirilis sudah cukup lama dan kurang terkenal, namun memiliki jalan cerita yang tak kalah seru untuk diikuti. Daftar ini mungkin cocok untuk referensimu. Berikut ini adalah daftar anime underrated yang cocok untuk jadi tontonanmu. 1. Death Parade. Sumber gambar. Anime ini merupakan anime keluaran tahun 2015 dan dibuat oleh Mados. Bergenre psikologi. Anime ini mencapai 12 episode. Bercerita mengenai permainan yang akan dimainkan oleh seseorang yang baru saja mati sebelum memasuki ke alam akhirat. Hasil dari permainan ini nantinya akan menentukan nasib si ruh yang bermain. Apakah akan terlahir kembali atau masuk ke ruang hampa? 2. Ushi no Tora. Sumber gambar. Anime ini salah satu anime dengan visual yang cukup TS sukai. Anime produksi studio MAPPA ini sebetulnya diangkat dari manga lawas yang terbit pada tahun 1900-an. Jadi wajar saja jika model gambarnya pun terlihat beda dengan anime masa kini. Bercerita mengenai seorang bocah yang memiliki tombak sakti. Di dalam tombak sakti itu terdapat siluman macan yang siap melindungi dan membantunya melawan musuh. 3. Critter. Sumber gambar. Anime Critter adalah series yang tayang pada tahun 2017 dan diproduksi oleh Troika. Dari segi cerita anime ini sangat menarik. Bercerita mengenai karakter-karakter dari manga dan game yang datang dan saling bertarung di dunia nyata. Di anime ini kalian akan melihat sosok bernama Alter yang misterius dan juga licik. Anime tamat di episode 22. 4. Haitou Genshou no Grimgar. Konten sensitif. Buka. Sumber gambar. Anime ini merupakan adaptasi dari light novel yang dirilis pada tahun 2016. Bergenre petualangan fantasi yang kisahnya cukup menyentuh hati. Mirip konsep isekai. Mereka tiba-tiba terbangun di dunia fantasi yang tidak mereka kenal sama sekali. Di isekai ini, para tokoh akan berjuang bertahan hidup dari monster-monster dan makhluk aneh yang mereka temui. 5. Yami Shibai. Sumber gambar. Bagi kalian yang menyukai genre horor, maka anime yang satu ini cocok untuk jadi rekomendasi. Yami Shibai atau Teater Kegelapan adalah anime horor yang memiliki kisah-kisah berbeda di setiap episodenya. Bedanya dari anime lain, anime ini memiliki durasi yang sebentar, mungkin 5 menit saja, tapi jangan salah. Dengan durasi sebentar itu Yami Shibai akan membuatmu tegang. Dan akan selalu ada hal tak terduga di akhir episode. Nah, itu tadi adalah daftar anime yang bisa kalian tonton apabila sedang jenuh dengan Attack on Titan dan Demon Slayer. Ada ratusan anime yang dirilis setiap tahunnya di 4 season yang berbeda. Jika ingin tahu lebih, kalian bisa mencari-cari tahu dan memilih sendiri anime yang disukai dari banyaknya judul yang ada. Apakah kalian punya rekomendasi lain? BTW, Critter banyak sekali mengandung ajaran Islam loh. Tapi kalau aneh tetap rekomendasiin Demon Slayer karena banyak mengandung ajaran Islam juga di dalamnya. Salah satunya adalah hadis Nabi yang disebutkan dalam dialog anime Kimetsu no Yaiba. Tepatnya pada episode 8 di mana Kamado Tanjiro bertemu pertama kali dengan Tamayo dan Yushiro. Diceritakan bahwa sebenarnya mereka berdua ini adalah seorang iblis yang sedikit memiliki perbedaan dengan iblis pada umumnya. Karena mereka tidak memakan manusia dan sudah terlepas dari kutukan seorang villain utama dari serial ini yaitu Kibutsuji Muzan. Dalam serial ini disebutkan bahwa Tamayo adalah seorang dokter yang hidup menyendiri di balik tembok jalan buntu persimpangan jalan. Ia membuka klinik untuk mengobati para korban-korban dari adanya tragedi perubahan iblis yang dilakukan oleh Kibutsuji Muzan. Sedangkan Yoshiro sendiri adalah seorang iblis yang sebenarnya adalah hasil eksperimen dari seorang Tamayo. Jadi di sini dikatakan bahwa Tamayo lah yang menciptakan Yoshiro sebagai seorang iblis. Sebelum menjadi iblis, Yoshiro sendiri dikatakan sebagai seorang yang memiliki penyakit kronis sehingga ia divonis tak akan lama lagi hidup di dunia ini. Sehingga Tamayo pun memberikan pilihan agar Yoshiro tetap bisa hidup. Namun hidup dalam kehidupan baru.
yaitu sebagai seorang iblis. Dan diceritakan pula bahwa Tamayo serta Yoshiro bisa hidup tanpa memakan tubuh manusia padahal mereka adalah seorang iblis karena mereka telah memanipulasi tubuh mereka sendiri sehingga mereka bisa bertahan hidup tanpa memakan apapun dan tanpa memakan tumbal manusia hidup. Namun, sebagai gantinya mereka hanya diharuskan meminum sedikit saja darah manusia. Namun hal itu bisa diakali atau dimanipulasi oleh mereka. Mereka membeli darah atau sumbangan donor darah dari orang-orang miskin. Pada saat itu Tanjiro bertanya pada Tamayo, apakah seorang manusia yang telah berubah menjadi iblis bisa dikembalikan lagi menjadi seorang manusia seutuhnya? Atau dengan kata lain bisa dikatakan, mengembalikan iblis menjadi manusia seperti sedia kala. Dan di adegan ini Tamayo mengatakan dalam beberapa dialog, bahwa hal itu sangat mungkin terjadi dan sangat-sangat bisa. Dengan diiringi sebuah BGM yang sangat lembut dan enak didengar. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa segala sesuatu penyakit itu pasti ada obatnya. Dan segala sesuatu itu pasti ada cara untuk mengobatinya. Setelah saya membaca kalimat dialog-dialog dari anime Kimetsu no Yaiba ini saya menjadi teringat dengan sebuah hadis Rasul yang mengatakan. Dari Jabir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap penyakit ada obatnya apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla hadits riwayat Bukhari. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga hadits riwayat Bukhari. Dan ditambah lagi dengan sebuah riwayat dari Musnad Imam Ahmad dan dari sahabat Usamah bin Zaid menceritakan bahwa aku pernah berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Beliau menjawab, "Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apa itu?" Beliau menjawab, "Penyakit tua." Hari Ahmad.